Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Bulan suci penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan. Saya, Bayali Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di antara kelebihan dan keutamaan bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tentu memiliki banyak kesalahan dan dosa. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap bani Adam memiliki kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan kemestian dan kelaziman. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Memperbaiki hubungan dengan Allah, dan yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melaksanakan bulan puasa dengan penuh keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni semua dosanya yang berlalu. Keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hablum minallah. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Hubungan itu bisa berbentuk ibadah hati dan bisa juga berbentuk ibadah jawarih. Di bulan Ramadan banyak ibadah yang dalam bentuk ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dalam bentuk ibadah jawarih. Melaksanakan puasa, menahan dari rasa lapar, menahan dari rasa haus dan dahaga, kemudian menahan syahwat, itu semuanya merupakan ibadah fisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga ada ibadah hati, seperti keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berniat melaksanakan puasa hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini kalau dilakukan dengan penuh kesungguhan, maka janji Nabi SAW akan terwujud kepada hambanya yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan, dan keimanan berupa janji maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang melaksanakan qiyam dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosanya yang berlalu. Qiyam maknanya adalah melaksanakan salat sunat di malam hari, baik salat tarawih ataupun salat tahajud ataupun salat witir, maka semuanya itu bila dilaksanakan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, maka itu akan menjadi salah satu faktor seorang hamba mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua yang akan menjadi faktor untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hablum minan nas. Hubungan dengan sesama manusia dan sesama hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hubungan dengan hamba salah satu faktor Allah berikan ampunan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada hamba pada setiap hari Senin dan Kamis.
kecuali bagi dua orang yang sedang bermusuhan, illal mutakhasimain, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Beri tangguh kepada dua orang ini sampai keduanya saling berdamai dan tidak lagi bermusuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada hamba yang berdamai, yang bersaudara, yang bersatu dan tidak memiliki rasa dendam dan permusuhan. Dan juga dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan di bulan Sya'ban bagi semua hambanya kecuali musyrik dan musyahin. Walaupun derajat hadis ini dipertentangkan ataupun diperselisihkan oleh ulama, namun secara umum hadis ini memiliki banyak turuk yang bisa naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Seandainya misalnya sanadnya dipermasalahkan secara makna, ini tidak ada bertentangan. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada semua hamba kecuali musyrik dan musyahin. Kecuali orang-orang yang mempersekutukan Allah dan orang yang saling bermusuhan, orang yang saling dendam. Nah, dua hal ini kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, pemirsa PKS TV Sumatera Barat, adalah dua faktor yang bisa mengantarkan kita kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan khususnya. Mudah-mudahan dengan memaksimalkan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk, Allah SWT memberikan ampunannya kepada kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, merugilah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.